may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala in tansurullah wa yasurkum wa yutsabbit aqdamakum amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini sampai dengan hari ini, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul. Aslinya bukan muslim, mereka hidup sudah zaman Islam ya, bukan setelah Islam lah, kayak penemu pesawat, penemu listrik, penemu segala macam penemu ya, kebanyakan orang non muslim. Nah, bagaimana terhadap mereka? Sementara penemuan mereka itu masih dipakai sampai detik ini dengan orang Islam sekalipun. Ya, apakah mereka itu tidak masuk surga gitu loh? Ya, itu. Dan juga banyak yang ya, kalau kita mengatakan memang kita tidak masuk, mereka tidak masuk surga. Tapi apakah sebegitunya Allah tidak memberikan kepada mereka belas kasihan? Iya. Bukan belas kasihan ya. Mereka kan penemuannya mereka kan sampai sekarang bermanfaat umat muslim sampai sekarang naik pesawat kemana-mana ya kan, dan sebagai listrik dan sebagainya. Itu aja Pahala ya, menghidupkan tanah mati statusnya. Kasus Rempang. Nah itu enak sekali itu. Kalau ada apalagi kalau dia sudah masuk dalam syariat Islam gitu ya. Dalam undang-undang saja itu udah enak, apalagi dalam syariat Islam gitu. Jadi bagaimana ini penjelasannya itu untuk bagi umat Islam gitu. Enak gitu. Terima kasih. Aku nambah lagi. Oh iya, silakan Bu Ayu. Masalah ini ya, kita ini tadi disinggung masalah tambang. Kita tahu semua bahwa tambang kita sudah tinggal 30% lagi. Terutama Pertamina. Pertamina itu memproduksi BBM kita sampai detik ini cuma tercover 40%. 60% itu impor, ekspor sampai detik ini. Nah, bagaimana caranya? Islam. Bukan, caranya apa namanya? Bukan, Oh, kajian ini maksudnya itu solusi bukan apa? Khalifah ini mau merebutnya, bukan di Kose Asia sudah sedikit gitu loh, sudah lagi apa yang mau dikembangkan gitu. Terima kasih. Sudah mereka itu adalah hidup di era sebelum Islam. Ini saya bahas beberapa kategori ya Bu ya. Hidup sebelum Islam, dan mereka menganut agama yang waktu itu ada, insya Allah masuk surga. Karena Islamnya belum ada kan, misalnya di masa Nabi Isa dia menganut Nasrani, di masa Nabi Musa dia mengikuti Nabi Musa, di masa Nabi Ibrahim dia pengikut Nabi Ibrahim, insya Allah masuk surga. Gitu. Nah, tetapi pada saat sudah ada syariat Islam, dan Islam sudah sampai kepadanya. Beda kalau Islam belum sampai. Islam sudah sampai kepadanya, sudah didakwahi, tetapi dia tetap tidak mau menganut Islam, maka sebesar apapun jasanya itu tidak masuk surga. Ya dia berjasa, insya Allah Allah Maha tahu. Saya tidak berani mengatakan dia masuk surga atau tidak. Tapi karena memang Islam belum sampai kepadanya, kan memang dia belum mengerti, belum tahu Islam. Semoga saja Allah di situ mengampuni, kan begitu.
apalagi dia punya jasa yang besar bagi dunia. Oh, dia belum tahu Islam, kan begitu. Ya sama seperti kita aja Muslim belum tahu ternyata bahwa tambang, ya Bu ya, terkait dengan tambang. Ada sedikit yang saya koreksi Ibu, bahwa tambang kita itu masih sangat banyak. Seperti misalnya Gunung Mas di Papua itu ada 32 gunung yang sudah terdeteksi, yang ditambang baru 3. Jadi sebenarnya masih puluhan lagi yang belum dijamah. Ya, itu di Papua dan di tempat lain banyak. Seperti batu bara, ini batu bara kan kita batu bara Sumsel itu sudah sejak zaman dahulu ya, ada tambang batu bara. Belum lama ini beberapa bulan lalu itu di Betung itu ditemukan batu bara yang sangat luas dan sudah ditambang sekarang. Yang ironisnya itu yang punya lahannya belum dikasih ganti rugi. Artinya cadangan kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu banyak, insya Allah masih sangat banyak. Dan pemikiran gini, kalau dulu kan kita memahaminya gini ya, bahwa kekayaan alam SDA itu tidak bisa diperbaharui gitu. Tapi sebenarnya kayak minyak bumi itu kan dari fosil-fosil itu kan terus, dari timbunan-timbunan tumbuhan itu terus ada, setiap waktu timbunan tumbuhan itu terus ada. Yang ditimbun sekarang entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun ke depan itu akan menjadi minyak bumi. Sumber daya alam itu ketemu lagi yang baru. Ditemukan lahan potensi tambang ini di wilayah ini sekian, ditemukan di wilayah ini sekian, itu ada terus begitu. Nah dari situ kemudian kami akhirnya, Masya Allah ternyata yang Allah berikan kepada kita itu banyak. Bahkan bisa jadi sesumsel ini di bawah bumi Sumsel itu tuh harta semua. Ada di set itu di Kalimantan, jadi di bawah gambut itu kan ada batu bara. Di bawah batu bara itu ada emas. Itu di Kalimantan sudah ditemukan. Sumsel itu wallahu alam, saya belum tahu apakah sudah ada yang mendeteksi itu atau tidak, tapi potensi itu ada. Gitu. Itu biasa. Gitu. Maksudnya luar biasa itu kita pengen itu loh, gitu ya. Jadi kita jadi agak panjang ini berbicara. Ada istilah perjanjian yang itu menurut kacamata syariat Islam itu perjanjian batin. Sebagaimana sekarang perjanjian hak hak pengelolaan ya itu tuh ya yang diberikan kepada perusahaan ini atau misalnya kayak yang itu pada saat khilafah berdiri dibatalkan semua. Nah mungkin kita bertanya, apa kemampuan khilafah membatalkan? Oh itu perjanjian sama Amerika loh, sama Inggris loh, sama Cina loh, negara besar semua. Khilafah itu pada saat berdiri itu akan menggabungkan seluruh kaum muslimin di dunia. Kaum muslimin di dunia yang itu ada di berbagai negara mengetahui ini syariat ini. Memang betul ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Namun ada satu yang kita pegang, bahwa Allah telah menjanjikan khilafah yang kedua akan berdiri kembali. Itu telah Allah janjikan.